Shalom. Shalom. Bapak Ibu, tanpa terasa tinggal menghitung hari, kita sudah meninggalkan tahun 2019. Tinggal berapa minggu lagi? 3 minggu kalau tidak salah. Betul? Tinggal menghitung hari. Waktu kita memasuki awal tahun, kita mulai bertanya-tanya, Tuhan, dapatkah saya mampu mengakhiri tahun ini? Pertanyaan yang sama itu ada di benak setiap kita. Tapi hari ini ketika kita ada di tanggal hari ini, masihkah kita mempertanyakan pertanyaan yang sama? Kita cuma hanya berkata, Tuhan, sungguh Engkau baik. Sungguh Engkau baik. Nama yang sama itulah yang pegang erat kita. Tangan kita berani masuk di tahun yang baru. Bahkan hari ini dengan nama itu juga. Hari ini kita berdiri dengan gagah perkasa. Aku percaya yang ada di depanku, apapun yang terjadi, tidak pernah menghentikan langkahku untuk berjalan. Amin. Amin. Haleluya. Saya sangat tersentuh dengan lagu ini, hanya nama Yesus. Saya ketika nyanyikan lagu ini, saya sangat tersentuh. Semua bilang Tuhan. Cuma nama itu yang membuat saya hari ini berdiri di depan Bapak dan Ibu. Tiada nama lain selain nama Yesus. Nama di bumi, di surga, cuman hanya nama Yesus. Bapak Ibu, mungkin di hari ini Bapak Ibu berkata, Tuhan, manakah pengharapan yang Tuhan janjikan itu? Adakah pengharapan itu masih berlaku untukku? Tinggal menghitung hari kita menyudahi tahun ini. Masihkah pengharapan itu ada bagiku? Kalau rekan-rekan sahabat semua sedang bergumul dengan sakit, lalu kita bertanya, kenapa Tuhan di penghujung tahun ini semestinya happy ending, tapi kenapa saya harus dilanda dengan sakit? Kenapa saya diperhadapkan dengan hal-hal yang sebenarnya saya pun tidak mengingininya? Pertanyaan demi pertanyaan terus datang silih berganti, bergejolak di batin kita. Terkadang itu membuat kita meragukan Tuhan di hidup kita. Masakan dia Tuhan yang hanya mampu menuntun kita masuk, lalu setelah itu dia lepaskan tangan, lalu dia berkata goodbye, sampai ketemu lagi di Januari 2020. Oh tidak, dia Tuhan yang konsisten. Dia Tuhan yang konsisten bersama dengan kita di awal tahun. Dia Tuhan yang sama menuntun kita melewati hari-hari hidup, melewati lika-liku kehidupan yang terkadang kita diperhadapkan dengan jalan-jalan asing yang tidak pernah kita pahami sebelumnya. Bahkan membuat kita menitikkan air mata. Bahkan membuat kita kadang lutut ini bergoyang, Tuhan. Pergumulan ini sepertinya tidak kunjung habis. Datang silih berganti. Satu belum selesai, datang lagi. Tidak berkesudahan. Pertanyaannya, masihkah kita mempercayai dia Tuhan yang sama? Tetap pegang erat. Iman yang benar. Saya sangat diberkati dengan salah satu statement dari almarhum Bitman Sirait. Iman yang benar adalah iman yang mampu memindahkan gunung. Tetapi iman yang hebat, iman yang besar adalah iman yang mempercayai walaupun gunung itu tidak berpindah pun, aku tetap mempertuhankan dia. Satu-satunya Tuhan di hidup kita. Walaupun keadaan belum berubah, walaupun situasinya sama saja, sepertinya stagnan, jalan di tempat. Dalam situasi ini, kita mulai bertanya, adakah Tuhan sanggup lakukan itu? Oh Tuhan, kalau itu berlaku untuk Sia, masakan aku tidak? Kenapa Tuhan, kalau saya baru selesai berbuat dosa, lalu tiba-tiba saya diperhadapkan dengan sakit yang di luar prediksi saya? Maka semestinya kita bertobat. Tapi saya tidak menyentuh hal yang najis itu Tuhan. Saya tidak mengusik hal yang tidak baik itu. Tapi kenapa Tuhan izinkan kesehatanku terganggu? Halo, andaikan Ayub tahu, sayangnya Ayub tidak tahu. Ayub tidak tahu. Sehingga dalam keadaan habis-habisan, Alkitab berkata sampai kesehatannya pun nyaris habis. Bahkan Alkitab mencatat dia mengutuki hari lahirnya. Istri yang ada di sampingnya dia berkata, masih jugakah engkau mempercayai Tuhanmu? Kau berbicara seperti perempuan gila. Masa engkau menerima hal yang baik dari Tuhan, sementara yang tidak baik kau tidak menerimanya? Bapak Ibu, jika kita hidup takut akan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita setia beribadah, lalu ada hal-hal yang tidak mengenakan terjadi, percaya ada rencana Tuhan di balik itu. Percaya Tuhan sedang mendidik engkau, percaya Tuhan sedang menitipkan pesan yang tidak engkau pahami di dalamnya.
Maka jangan pernah mencurigai Tuhan. Jangan pernah mendikte Tuhan. Tuhan cuma hanya baik untuk Pak Antoni. Tuhan hanya baik untuk Bu Ivan, Pak Riko, dan yang lain. Sementara Tuhan tidak baik untuk saya. Buang paradigma seperti ini. Dalam keadaan apapun. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Ini baru pendahuluan Bapak Ibu. Ini baru pendahuluan. Pendahuluan biasa 30 menit, khotbah 1 jam, 1,5 jam baru kita pulang. Haleluya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Stop. Siapakah yang mengasihi Allah? Angkat tangan. Siapakah yang mengasihi Allah? Siapakah yang mengasihi Allah? Sampai detik ini masih mempertanyakan Tuhan sanggup pelihara? Masih percaya Tuhan sanggup sembuhkanmu? Masih percaya Tuhan sanggup berkatimu? Dengar baik. Kalau hal buruk hari ini kita alami, bukan berarti dia Tuhan gak baik. Dia sedang merancangkan hal yang baik untuk hidupmu dan hidupku. Jangan mencurigai Tuhan. Dosa besar. Kebodohan terbesar yang kita buat ketika kita mencurigai Tuhan. Pak Pendeta sampai akhir tahun nubuatan Pak Barnabas bilang ada jebol di sini, penjebolan di sini, kamu nanti begini, kamu dipromosi. Tapi mana buktinya, faktanya saya hari ini begini aja Pak Pendeta. Dengar baik. Kalau itu belum terjadi bukan berarti dia tidak mengasihimu. Bukan berarti dia jadikan engkau menjadi anak tiri, tidak. Dia tetap menjadikan engkau yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Pastikan dia berkata hari ini, Allah turut bekerja dalam, baca sama-sama Bapak Ibu, karena firman ini buat kita bersama, bukan buat saya aja. Ya, sama-sama dari baca dari atas. 2, 3. Kita tahu sekarang. Sabar, sebentar. Lu saudara bilang begini, sekarang saya sudah tahu. Dan seterusnya, saya harus tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Sebentar. Dalam segala hal. Entah itu baik. Ataupun tidak. Cukup. Kadangkala air mata ini menitih. Masihkah dia Tuhan tetap baik? Masihkah dia Tuhan tetap baik ketika engkau ada di pemaringan rumah sakit? Dokter mendiagnosa. Masihkah engkau berkata dia tetap baik? Masihkah engkau tetap berkata dia baik? Baik. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kita, terkadang kita salah memahami. Dia Tuhan yang terlalu cerdas, dia Tuhan yang terlalu jenius mengemas sesuatu yang akan diberikan kepada kita. Sesuatu yang berharga kadang diawali dengan hal yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang istimewa dari Tuhan terkadang diizinkan kita melewati proses yang kurang menyenangkan. Percayakan hidupmu kepada dia. Sebab hari ini dia berkata, aku tidak pernah merancangkan hal yang buruk atas hidupmu. Aku Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, Tuhan punya rancangan tersendiri. Tuhan tidak buat kita jadi orang gampangan. Tuhan tidak buat kita jadi orang murahan. Saya tidak berbicara tentang hal materi semata. Seluruh aspek. Seluruh aspek dia Tuhan sanggup pelihara hidupmu. Dia Tuhan sanggup jamin hidupmu. Maka hari ini jangan pernah ragukan dia. Jangan pernah ragukan dia. Beberapa waktu yang lalu, hari Rabu tepatnya, saya ngajar di salah satu tempat di Tanah Abang. Tiba-tiba istri saya telepon begini, Pak, segera pulang. Anak kami yang bungsu, panasnya 40,4. Waktu saya ditelepon, saya cuma mau bilang begini. Kalau tangan seorang dukun ketika dia menyentuh salah satu anggota tubuhmu, maka itu jadi lumpuh. Masakan aku yang diurapi Tuhan, ketika aku berdoa lewat udara sekalipun, dia Tuhan dapat sembuhkan. Saya tidak cengeng, tapi ini yang saya alami. Selesai berdoa, saya tenang. Saya pulang sampai di rumah, saya peluk anak saya. Nah, kamu ada dalam genggaman Papa.
pasti kamu aman. Pasti kamu nyaman. Dan papa pastikan kamu sehat. Selesai itu saya tinggalkan anak saya langsung pergi ngajar lagi. Istri saya bilang gini, kamu gimana sih? Papa gimana sih, kenapa nggak bawa anak ini ke dokter? Saya mau bilang begini, Tuhan lagi ajar kami sesuatu. Dan saya percaya, Tuhan yang sama ketika dia izinkan hal yang kurang baik terjadi dalam hidup kita. Tuhan punya kepentingan. Tuhan punya kepentingan. Tuhan punya kepentingan. Dia sedang mendidikmu. Dia sedang menambahkan iman di hidupmu. Dia sedang mengajari engkau supaya bergantung kepada Tuhan. Dia sedang mengajarimu supaya menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dia sedang melatih engkau di saat titik-titik terendah di hidupmu. Mampukah engkau mempercayai dia? Di saat segala sesuatu faktanya menyatakan tidak. Saya mau beritahu kalau Tuhan bekerja berdasarkan fakta, dia bukan Tuhan yang sesungguhnya. Tapi karena dia disebut Tuhan, karena dia mampu bekerja melampaui fakta hidup. Faktanya si kampung ini tidak mungkin ada di sini. Makan jagung yang sudah dikering dicampur daun kelor. Mana ada nutrisi yang bikin otak ini jadi cerdas? Tidak mungkin. Ada ahli gizi di sini Bapak Ibu? Tidak ada. Jagung digoreng, dihancurin dengan batu kali, ditambah air dan garam. Itu makanan yang paling sehat. Pada waktu di situ disebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Ditambah doa, komplit. Pertanyaan saya, apakah otak saya sejongkok orang lain? Saya berpikir tidak. Saya berpikir tidak. Siapa yang dapat lakukan itu? Tuhan. Dia bekerja melampaui fakta. Apa fakta yang sedang Bapak Ibu alami? Apa fakta yang sedang diperhadapkan di depan mata kita? Apa fakta yang real hari ini diperhadapkan di depan mata kita? Percayalah, dia Tuhan bekerja melampaui fakta itu. Kalau dia tidak bisa bekerja melampaui fakta, dia bukan Tuhan. Justru dia bekerja melampaui fakta, maka dia disebut Tuhan. Layak disembah. Layak dijadikan Tuhan dan satu-satunya Allah di hidup kita. Amin. Buka bersama saya. Itu baru pendahuluan. Haleluya. Haleluya. Lukas, kisah para rasul. Kisah para rasul pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Ica tolong baca Ica. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, yang meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus yang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita baca teks ini, sudah menjadi tradisi dari abad ke abad, seorang pengemis datang ke tempat umum untuk meminta-minta. Dan pada waktu itu Alkitab mencatat mereka meminta di bait Allah, karena pada waktu itu tempat yang paling familiar, tempat yang dipikir dapat mendatangkan uang yang banyak adalah tempat-tempat ibadah. Kenapa demikian? Di tempat-tempat ibadah yang menjadi sasaran utama, pengemis ini datang meminta. Alkitab berkata begini, disebutkan dia seorang laki-laki tapi tidak disebutkan berapa usianya. Tapi Alkitab menyebutkan bahwa dia laki-laki mengalami kelumpuhan sejak lahir. Dalam teks aslinya berkata demikian, dia sudah mengalami kelumpuhan sejak ada dalam rahim ibunya. Karena dalam kelumpuhan itu maka dia dilahirkan dalam keadaan yang lumpuh. Saya ingin bertanya buat Bapak Ibu, apa yang menyebabkan orang ini lumpuh? Apakah dosa papa dan mamanya sehingga dia menjadi lumpuh?
Ataukah orang ini mengalami kecelakaan kerja sehingga dia mengalami kelumpuhan? Dia sendiri pun ketika ditanyakan, maukah engkau lahir dalam keadaan lumpuh? Tidak ada yang mau. Kalau Anda tanya kepada saya, Pak Yosef, mau enggak dilahirkan dalam keluarga miskin? Saya pun bilang, no, enggak. Karena dalam keadaan susah saya rasakan itu tidak enak. Situasi yang ini hari ini diperhadapkan kepada orang ini, dia berkata, saya tidak diperhadapkan dengan suatu pilihan apapun. Memang dari saya sananya saya sudah lumpuh. Saya lumpuh bukan karena sakit penyakit, saya lumpuh bukan karena kecelakaan, tapi memang dari saya sananya saya sudah lumpuh. Dalam keadaan seperti ini, apa yang saya harus buat? Alkitab berkata, dia bilang begini, dalam keadaan seperti inilah yang mengkondisikan dia menjadi orang yang miskin. Keadaan seperti ini yang membuat dia melakukan sesuatu. Apa tindakan yang dilakukan? Dia mau meminta-minta. Nanti Bapak Ibu pelan-pelan ikuti saya. Apa maksudnya Pak Yosef jelaskan tentang ini. Dan saudaraku dalam Alkitab ini mencatat hari ini. Ketika Petrus dan Yohanes hendak pergi beribadah pada jam 3 sore. Alkitab berkata ketika mereka sampai. Saya mau tanya buat Bapak Ibu untuk renungkan. Adakah cuma hanya ada satu orang yang duduk minta-minta di situ? Kalau tempat itu merupakan tempat yang empuk untuk memperoleh keuntungan, saya berpikir bukan 1-2 orang. Banyak. Lebih dari 1. Dan Alkitab berkata dalam perjalanan hendak masuk beribadah untuk berdoa, mereka berjumpa dengan orang ini. Sebelum saya lanjutkan kalimat ini, saya mau tanya, kenapa orang ini mau minta di situ? Pertanyaannya sederhana, ketika orang datang beribadah, berdoa kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, pasti mereka berjumpa dengan Tuhan, maka hati mereka berbelas kasih untuk memberi sesuatu kepada si pengemis ini. Maka pastikan dalam kehidupan kita ketika kita setia beribadah, kita setia melayani Tuhan, kita suka menyembah Tuhan, kita suka berdoa di rumah Tuhan, maka kita sudah pasti peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Tapi pertanyaannya, kepedulian kita hanya sekedar apa yang bisa kita lihat secara eksternal. Dia miskin dan dia seorang lumpuh. Mampukah kita melihat jauh lebih daripada apa yang Petrus dan Yohanes mampu lihat? Sama-sama datang beribadah kepada Tuhan, sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama berdoa. Pulang yang lain hanya menitipkan 1 keping, 2 keping. Saya mau bertanya Bapak Ibu, apakah dengan 2 keping demi 2 keping itu menyelesaikan masalahnya? Tidak. Dalam keadaan kita terbatas, kita menaruh harap kepada manusia. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita dalam keadaan kita sedang dalam keadaan tertentu. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah kita yang sesungguhnya. Apa yang orang-orang lakukan pada waktu mereka pulang, menaruh benih, menaruh 1-2 rupiah kepada orang lumpuh ini, hanya menolong sesaat, tetapi tidak menyelesaikan esensi daripada masalah hidupnya. Hidup kita pun diperhadapkan demikian. Terkadang kita diperhadapkan dengan keadaan demi keadaan. Saya tidak tahu apa keadaan yang sedang kita gumuli. Tetapi kita menaruh harap kepada manusia. Kita menaruh harap kepada orang-orang tertentu. Dan Alkitab berkata ketika kita menaruh harap kepada orang tua, orang tertentu, mereka cuma tolong kita sesaat. Tapi suatu saat mereka angkat tangan dan bilang cukup, cukup. Tetapi Alkitab berkata ketika kita menaruh harap hanya kepada Tuhan, di saat orang lain berkata cukup, aku sudah menolong, dia tidak pernah berkata cukup. Malah dia berkata apalagi. Apalagi yang aku mau buat untuk hidupmu. Apalagi yang aku ingin buat di hidupmu. Jelas Alkitab berkata, di ayat yang ke-1, ayat yang kedua jelas katakan begini. Ketika mereka hendak masuk, diperhadapkan dengan kenyataan. Faktanya seperti ini. Apakah saya hanya menitipkan 1-2 rupiah untuk melanjutkan hidupnya sesaat? Atau saya hadir untuk menyelesaikan masalahnya yang sesungguhnya? Petrus dan Yohanes tidak melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu di bagian yang pertama saya mau bilang begini, jangan andalkan manusia. Dalam situasi apapun jangan pernah andalkan manusia, karena Anda pasti kecewa, Anda pasti ditinggalkan. Tangan manusia terbatas untuk menolong kita, tapi tangan Tuhan tidak pernah terbatas untuk menolong kita. Ada suatu saat nanti orang-orang yang tidak pernah kita harapkan, tidak pernah kita pikirkan, dipakai Tuhan untuk menolong kita. Orang yang tidak kita harapkan, secara finansial dia butuh ditolong. Tapi Tuhan bisa pakai orang ini untuk tolong kita. Jangan menaruh harap kepada manusia. Pada akhirnya engkau kecewa.
Orang ini, orang lumpuh, Alkitab berkata dia cuma hanya menaruh harap kepada orang yang menggotong dia. Dan Alkitab berkata dari hari ke hari dia digotong, lalu taruh di gerbang pintu itu, supaya ketika orang keluar masuk menitipkan 1 keping perak, 1 keping emas untuk dia, supaya dia menghidupi harinya dari hari ke hari. Tetapi tidak menyelesaikan persoalan yang sungguh-sungguhnya. Dia bukan hanya urusan makan dan minum, tetapi dia berurusan dengan kesembuhannya. Dia berurusan dengan statusnya yang disebut miskin dan melarat itu. Dan Alkitab berkata, ketika dia jumpa dengan Petrus, waktu Petrus dan Yohanes sedang datang, Alkitab berkata dia melihat mereka. Tiba-tiba saya berpikir dari sekian banyak pengemis, kenapa Petrus dan Yohanes terhentak? Lalu melihat, apakah tukang pengemis ini lebih ganteng dari antara sekian yang ada? Ataukah kostumnya yang lebih keren daripada yang lain? Saya tidak tahu dalam hal itu. Tapi menurut analogi saya, ada sesuatu yang menarik. Alkitab berkata waktu dari kejauhan dia melihat Petrus dan Yohanes sedang masuk dan hendak ke bait Allah. Dia sedang mempersiapkan sesuatu untuk meminta sesuatu. Dan Alkitab berkata ketika dia datang, dia sedang menandakan sesuatu dan mengharapkan sesuatu dari mereka. Waktu dia lihat, dia meminta sesuatu. Petrus berkata kepada orang buta ini, orang lumpuh ini, lihat saya. Please, lihat saya. Kenapa? Gak seperti biasanya. Ada sesuatu yang menarik di sana. Ada sesuatu yang menarik di sana. Waktu Petrus lihat dalam keadaan dia sedang meminta sesuatu, Petrus bilang, kamu lihat saya. Lalu kalimat itu dia berkata begini, saya itu tidak punya emas, saya itu tidak punya perak, saya ini bokek, saya ini nggak punya apa-apa, saya ini tidak memiliki sesuatu yang berharga dalam diri saya, tetapi apa yang ada padaku, dia katakan hanya Yesus. Nama Yesus bukan hanya menolong engkau sesaat hari ini, tapi nama Yesus mampu menyelesaikan masalahmu semasa engkau hidup, bahkan sampai engkau menyelesaikan hidupmu. Dia berkata surga menjadi milikmu. Apalagi yang harus kita ragukan di hidup ini selain Yesus? Jangan mempertuhankan Tuhan yang lain selain daripada Yesus. Amin. Hanya nama Yesus yang mampu merubah status orang ini dari orang yang lumpuh sejak lahir menjadi orang yang mampu berjalan. Dia yang mampu mengubah status orang ini yang disebut si miskin ini menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dia pun tidak pernah berpikir bahwa suatu saat nanti ketika saya melihat orang lain berjalan menuju ke bait Allah untuk berdoa, suatu saat nanti pun saya menggunakan kakiku sendiri untuk masuk ke sana. Dan hari itu juga harinya Tuhan untuk dia. Nama Yesus bukan hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi totalitas masalahmu dalam Yesus semua terselesaikan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Maka hari ini saya mau bilang begini, belajar untuk andalkan Tuhan dalam segala hal. Belajar andalkan Tuhan dalam segala hal. Hari ini ketika kakakku ini datang dan dalam kekurangan saya menabur untuk dia. Cuman hanya sesaat. Tapi suatu saat dia berkurang lagi. Ketika dia berkurang lagi, dia cari saya, minta lagi. 1-2 kali saya bilang, iya Bung, saya kasih. 2-3 kali saya bilang, Bung nanti dulu. Kita juga punya sesuatu. Kita juga punya tanggung jawab masing-masing. Ketika harta yang aku beri, itu menolongmu sesaat. Tetapi ketika aku berkata, Bung, percaya Tuhan sanggup peliharamu. Percaya dia tidak akan datang kembali kepadamu. Pak Pendeta, lalu orang datang dengan masalah kita cuma hanya pakai nama Yesus, lalu kita tidak peduli. Oh tidak. Oh tidak. Kalau Tuhan gerakanmu untuk lakukan dua-duanya, kenapa tidak? Double porsikan itu. Terkadang kita mau jadi orang yang kong kali kong dengan keadaan. Kayaknya dia nih kalau saya tabur nih dia nggak balas nih. Kayaknya nggak deh, nggak bakalan. Pasti apes nih, nabur di tanah kering. Terkadang kita hitung-hitungan seperti itu. Pernahkah Petrus bilang begini, kalau kau tabur di orang yang miskin ini pasti dia balikin saya satu truk emas. Nah, dia cuma bilang begini. Aku tahu hanya dalam nama Yesus segalanya menjadi mungkin. Amin. Aku tahu dalam nama Yesus yang tidak ada menjadi ada. Amin. Apatah lagi engkau dalam keadaan seperti ini. Masakan cuma urusan kaki aku Tuhan tidak sanggup selesaikan. Masakan urusan soal miskin aku Tuhan tidak dapat selesaikan. Dia berkata bangun dan berjalan. Amin. Alkitab berkata mana ada di medis dunia kedokteran manapun orang lumpuh sejak lahir tulang kakinya pasti kecil. Saya ngajar anak-anak seperti ini, kalau motorik ini tidak dilatih, otot kakinya itu pasti kecil. Dagingnya pun kecil seperti kulit bungkus tulang. Bayangkan dia dari hari ke hari.
Yang saya prediksi, yang buat dia bisa besar itu cuma otot-otot ini karena dia menata beban badannya untuk berjalan. Tapi kakinya pasti kecil. Tapi Alkitab berkata, Petrus bilang begini, aku itu tidak punya emas, aku tidak punya perak, tapi yang kupunya cuma nama Yesus, berjalanlah. Dan Alkitab berkata setelah itu dia mengangkat tangan kanannya. Dia mengangkat tangannya, langsung berdiri. Mana ada orang sejak lahir tidak pernah jalan kaki, tiba-tiba Petrus angkat tangan, dia langsung berdiri, dia lompat kegirangan. Siapa yang mengokohkan otot-ototnya? Siapa yang mengalirkan kehidupan di tulangnya? Kalau bukan Yesus tidak mungkin. Kalau bukan Yesus tidak mungkin. Hanya Yesus yang sanggup lakukan itu. Maka hari ini belajar, percayakan hidupmu hanya kepada Dia. Jangan andalkan manusia. Yeremia, minta tolong Pak Yoksan, terima kasih. Yeremia 15 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Haleluya. Dikatakan begini, dia bilang kenapa kita tidak perlu andalkan manusia? Karena memang manusia terbatas dalam banyak hal. Manusia pun butuh ditolong. Manusia pun butuh diberkati. Maka bersandarlah kepada Tuhan yang tidak butuh berkat. Bersandarlah kepada Tuhan yang sanggup mendatangkan kesembuhan. Ubah paradigma kita. Supaya hari ini, ketika kita alami Tuhan, alami mujizat dari tempat ini, kita tetap setia. Amin. Ketika Tuhan berkatimu karena Tuhan punya kepentingan, supaya engkau berkati pekerjaan Tuhan. Tuhan berkatimu bukan supaya tiap bulan engkau jalan-jalan. Betul, boleh, itu bagian dari berkat yang kita nikmati. Tapi ingat, ada kepentingan Tuhan ada di dalamnya. Tuhan tahu terbatas orang yang mengandalkan manusia itu terbatas adanya. Manusia pun butuh ditolong, kenapa kita mengandalkan dia? Bukan berarti setelah itu kita tidak saling membutuhkan, bukan. Alkitab berkata demikian. Terkutuklah orang yang mengandalkan. Lanjut ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Soalnya kiri kanan bilang begini, andalkan Tuhan. Kata orang Ambon bilang, seng ada lain. Seng ada lain. Satu-satunya. Tidak akan tergantikan oleh apapun. Amin. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harap pada Tuhan. Amin. Belajar dari kisah ini. Belajar andalkan Tuhan. Dalam keadaan terpuruk yang mungkin kita sendiri tidak menghendaki itu. Tapi dengarkan baik. Jika itu kepentingan Tuhan, percaya Dia sedang lakukan sesuatu di hidupmu. Amin. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan. Coba Amsal 3 ayat yang ke-5. Amsal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada Haleluya. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Dan belajar untuk menaruh percaya hanya kepada Dia. Percayakan hidupmu kepada Dia. Andalkan Dia apapun yang terjadi. Andalkan Dia. Andalkan Dia. Percaya pada akhirnya kita tidak pernah dikecewakan olehnya. Pengalaman saya mengiring Tuhan, saya tidak pernah curiga dengan Tuhan soal perkara ini. Beberapa waktu yang lalu saya sedang duduk di satu meja makan dengan salah satu perwakilan dari Uni Eropa. Dia ceritakan perjalanan hidupnya. Makin meneguhkan saya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan pada masa dia tidak punya apa-apa. Ini orang-orang begini ini diperhitungkan Tuhan. Pada saat kita punya segala-galanya lalu kita setia dengan Tuhan, itu hal biasa. Bapak ini hari ini Alkitab buktikan betul-betul orang, anak cucu orang benar itu tidak pernah meminta-minta roti. Orang-orang yang ditanam di pelataran Tuhan akan terus berbuah. Di usia yang ke-75 hari ini saya dapati. Paling tidak 1 bulan itu 3 kali dia bolak-balik Eropa. Di usianya. Tapi Bapak Ibu, ada satu kalimat yang menarik dalam diskusi kami. Dia bilang begini, Pak Pendeta, waktu itu saya ditempatkan di Palembang. Dan salah satu gereja sedang membutuhkan. Lalu saya tanya kepada Pak Pendetanya, Pak Pendeta, gereja ini mau diselesaikan targetnya berapa tahun? Gembalanya jawab, dia bilang begini, Pak Pendeta palingan 5-10 tahun. Loh, kok lama amat? Kenapa Pak? Soalnya jemaat yang di seberang sana itu ada yang anggota dewan, ada yang kepala kantor. Itu 10-15 tahun Pak. Apalagi kita jemaat yang kecil-kecil begini. Tidak mungkin Pak.
Lalu tiba-tiba pendeta bapak ini tanpa sadar dia bilang begini, kenapa nggak 1 tahun aja Pak? Kenapa nggak 1 tahun aja Pak? Setelah itu mereka berdoa makan. Lalu waktu doa makan, ada seorang pendeta yang baru lulus dari sekolah, dari seminari, ditempatkan ada di pos pelayanan itu. Waktu itu dengan gairah dia berkata, Tuhan kami percaya sebelum kami makan, kami percaya dalam nama Yesus 1 tahun ke depan gereja ini selesai. Selesai doa, gembalanya mari, doa tuh pakai otak, pakai rasio dong. Jadi sepanjang hari itu mereka makan dicaci maki sama gembala, pakai otak lu kalau bawa anak baru kemarin sore baru mengerti pelayanan, ngomongnya kayak gitu. Singkat cerita mereka pulang. Sampai di atas mobil gembala senior ini terus marahi anak ini. Saking dia nggak tahan dia telepon bapak ini, Pak, Om, aduh saya dimarahin gak habis-habisnya Om, sampai di pastori pun masih dimarahin Pak. Masih dimarahin. Singkat cerita, tiba-tiba Tuhan gerakan bapak ini untuk bergerak. Dia ketemu rekan-rekan kantor, rekan-rekan bisnis, Pak kami lagi bangun gereja. Dari tiang-tiang yang berdiri ukuran 12 kali 22 meter. Dari tiang-tiang hanya berdiri tegak. Tiba-tiba dia bilang Tuhan gerakan dia, tabur saja nak. Itu terjadi tahun 2011, tahun 2012 dia harus pensiun dari PNS. Pak Bu, apa yang ada di benak kita kalau 1 tahun ke depan kita pensiun? Lebih baik uang itu saya kumpulkan sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan hari pensiun saya. Supaya hari pensiun saya tidak tanda tangan dari anak-anak saya. Singkat cerita, tiba-tiba ada satu jemaat yang datang. Kalimatnya sama persis seperti apa yang saya ucapkan. Lalu bapak ini tanpa sadar dia bilang begini, saya percaya kalau hari ini saya urusi pekerjaan Tuhan, maka di hari tua saya Tuhan urusi saya. 2012 dia pensiun, 2013 dia tanda tangan kontrak dengan Uni Eropa. Perwakilan dari Uni Eropa sampai hari ini. Dan gajinya bukan lagi rupiah, tapi dolar. Saya cuma mau bilang begini. Kalau kita mengerti hati Tuhan, kita tidak hanya sekedar berbuat seperti kebanyakan orang buat kepada orang buta ini. Tapi dia datang bukan hanya sekedar menolong sesaat, tetapi menyelesaikan masalah itu. Kalau hati itu ada di hati kita, itu juga yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Kenapa mereka begitu tertarik kepada orang yang lumpuh ini? Bukan kepada para imam-imam, supaya mereka ada di bait Allah sana. Dekat dengan seorang penguasa supaya engkau ada di sana. Tapi engkau dekat dengan pengemis, apa yang menguntungkanmu? Tidak ada timbal balik. Dan Alkitab berkata, Petrus dan Yohanes lakukan bagian mereka. Mengapa demikian? Karena bagi mereka, dia berharga di mata Tuhan. Dia dikasihi oleh Tuhan. Kalau kami dikasihi oleh Tuhan, bagian yang sama yang kuberitakan. Yesus yang menerimaku apa adanya. Yesus yang mengasihiku apa adanya. Yesus yang sama pula aku perkenalkan kepadamu. Maka niscaya masalahmu harus selesai. Dan Alkitab membuktikan. Lihat, ketika dia menaruh percaya kepada perkataan itu, Alkitab berkata terjadi mujizat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Percaya sebentar lagi kita mengakhiri tahun ini. Dia belum selesai bekerja. Dia belum selesai bekerja. Dia belum selesai bekerja. Dalam hitungan detik pun, dia Tuhan yang sanggup. Dia Tuhan yang sanggup. Dia Tuhan yang sanggup. Dia Tuhan yang sanggup. Percaya ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu percaya, saudara pasti sampai di garis akhir dengan baik. Dengan selamat. Sampai di garis akhir. Amin. Karena dia pegang erat tangan. Selanjutnya kita lihat di ayat-ayat berikutnya. Di ayat yang ke-6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Kenapa Petrus lakukan itu? Hal yang kedua yang saya mau ambil dari ini adalah hati yang berbelas kasihan. Hati yang berbelas kasihan. Terkadang kita mau tolong orang pun kita tanggung. Takut kita korban secara materi. Takut kita korban dalam banyak hal. Sehingga cara kita tolong orang pun kita hitung-hitungan. Beberapa waktu yang lalu seorang janda datang kepada saya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, barang-barang rumah saya sudah dikeluarkan dari kontrakan. Dan saya pulang dari ibadah di sini, saya tidak tahu saya tidur di mana. Pak Bu,
Hari itu saya harus diperhadapkan dengan sesuatu yang saya harus bayar kurang lebih 4 juta. Tapi entah Tuhan berkati saya, cukup dengan itu. Waktu saya selesai bayar, sebelum saya mampir doa di sini. Lalu sisanya, saya berpikir ini sisanya kado Natal buat anak saya. Tapi waktu itu ibu ini bicara, hati saya nggak tahan. Di roh saya bilang begini, itu tuh jatahnya tuh, kasih aja. Tuh jatahnya tuh. Saya bilang, Bu, minta rekening saya transfer. Saya tahu apa yang saya lakukan tidak menyelesaikan. Beberapa waktu yang lalu dia telepon saya lagi, saya bilang begini, jangan panik, Bu. Jangan panik dengan keadaanmu. Jangan mendramatisir keadaanmu seakan-akan Tuhan tidak sanggup untuk hal yang satu itu. Jangan mendramatisir keadaan seolah-olah untuk yang satu ini Tuhan bisa sementara yang lain tidak. Jangan seperti orang kepanikan. Seperti orang yang baru kenal Tuhan. Kalau kemarin Tuhan tolong, Tuhan yang sama juga yang akan tolong kamu. Mulai dari situ berhenti. WA-nya nggak berhenti, udah berhenti. Yang masuk video yang bagus-bagus, yang masuk ayat-ayat firman. Pendeta tuh keren, ngekat tuh keren. Kata Pak Yoksan bilang di batang leher, nggak bisa berkutik. Saya mau bilang, dari situ saya dapat rema firman Tuhan ini. Betul. Kalau saya kasih dia uang, suatu saat dia akan kembali ke saya. Bukan berarti saya nggak mau. Tapi saya juga harus mendidik. Ingat, Tuhanmu sanggup pelihara. Saya bilang begini, Ibu, tidak banyak, tapi percaya. Ketika Ibu berjalan dengan Tuhan, Ibu akan melihat ke depan Tuhan buka jalan. Amin. Pak Pendeta, saya sudah diinterview, Pak, tapi terimanya Februari, Pak. Haleluya. Berarti Desember, Januari Tuhan kasih makan. Haleluya. Kita lihat begini, miliki hati yang berbelas kasihan. Itu yang membuat Petrus dan Yohanes berhenti langkah mereka sesaat. Menunda waktu ibadah mereka sesaat. Barulah mereka datang, masuk. Saya mau tanya Bapak Ibu, ketika Tuhan berkati hidup kita, ketika Tuhan pulihkan keadaan orang ini, apa yang ada dari benak kita? Ayat 11, 12 dan seterusnya. Dengarkan baik, ketika kita ditolong Tuhan, ada kepentingan Tuhan di dalamnya. Ketika kita ditolong Tuhan, Tuhan mau. Di ayat-ayat sebelumnya, di sampai ayat yang ke-11 dibilang begini. Ketika engkau ditolong Tuhan, ketika engkau disembuhkan Tuhan, bukan hanya engkau bersenang-senang, bersuka cita, lompat-lompat kegirangan, tidak sampai pada titik itu. Tetapi Tuhan mau ketika engkau diberkati, ketika engkau ditolong, ketika engkau disembuhkan dalam banyak-banyak hal. Tuhan mau supaya engkau tetap memuji Dia. Tuhan mau supaya selama hidupmu engkau tetap memuji Dia. Dan yang kedua yang kita dapati di situ. Tuhan mau ketika engkau ditolong Tuhan, engkau tetap setia beribadah. Engkau tetap setia beribadah. Tetap setia beribadah. Dan Petrus mau bilang begini, ketika Tuhan izinkan mukjizat terjadi, Tuhan sedang membuat imanmu makin dalam. Tuhan buat imanmu makin dalam, supaya imanmu bertumbuh. Dan impactnya adalah orang lain juga bertumbuh karena melihat mukjizat itu. Amin. Maka hari ini, ketahuilah kalau Tuhan tolongmu, ada kepentingan Tuhan. Saudaraku yang ada di belakang, Tuhan tolong dia untuk pergi beritakan. Aku sudah alami Tuhan, maka mulutku tidak mampu ditahan untuk berbicara tentang Tuhanku. Itu yang dialami. Jangan ketika sakit tahu jalan ke gereja, tahu pendeta siapa yang dipakai Tuhan. Ingat, pelayanan yang sesungguhnya bukan untuk mengaktualisasi diri. Saya berdiri di sini bukan untuk menyatakan supaya saya fasih lidah, saya cakap mendramatisir keadaan sehingga orang lain terpikat dijamah oleh Tuhan. Tidak. Ketika itu yang saya sedang bangun, maka suatu saat nanti Alkitab berkata, saya sedang kehilangan fokus. Petrus ketika menyembuhkan orang itu terjadi di bait Allah, dan kesempatan untuk ada di bait Allah untuk berkhotbah itu sangat besar. Tapi Petrus tahu betul ini bukan kesempatan untuk mengaktualisasi diriku, bukan untuk mempromosikan diriku bahwa aku hebat, tidak. Tetapi ini kesempatan untuk menyatakan kasih Allah dalam hidup seseorang, untuk menyatakan kemuliaan Allah di setiap orang. Supaya orang melihat Tuhan dan mereka terus memuji-muji Allah. Dengan kesaksian yang Petrus perbuat, orang yang tadinya suam-suam kuku mulai bergairah untuk Tuhan. Itu esensi daripada kesembuhan yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Jangan-jangan Tuhan tidak sembuhkan kita. Karena kita cuma hanya berorientasi kalau saat diberkati, yes, plan kemana-mana, jalan kemana-mana, lupa jadwal ke gereja. Sekali lagi saya tandaskan ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sesuaikan agendamu dengan agenda gereja. Mau jalan-jalan ke luar negeri silakan. Tapi sesuaikan agendamu dengan agenda gereja supaya kita punya waktu untuk beribadah. Kita diberkati bukan soal jalan-jalan sana. Itu penting. Tapi ingat, siapa yang memberkati hidupmu? Temui dia. Temui dia. Temui dia. Amin.
Temui dia. Ini yang terjadi. Kita lihat di ayat-ayat sebelumnya. Kalau saya sebagai seorang pengkhotbah mengaktualisasikan diri saya dengan karunia-karunia rohani, ketika saya datang dan berkata, Pak Frans, di jantungmu ada benda-benda begini, ada barang-barang begini, dan beberapa kali saya temukan ini ada dalam penggembalaan di hari Selasa. Pak Pendeta, saya lihat kuntilanak hinggap di kepalamu. Hei, Yesus sudah berkata kepada orang lumpuh ini, dosa apa yang membuat engkau tidak? Dia berkata, demi nama Yesus berjalan. Sesuatu yang datang dari Tuhan itu memerdekakan, memulihkan, melepaskan yang terikat, bukan membuat orang tidak bisa tidur gara-gara kuntilanak nyantol di rambut. Kaget saya kemarin, Pak, saya lihat di usus kamu ada es batu. Keren habis, kenapa lu nggak masuk di kulkas aja? Ini aneh-aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib. Yesus kunda mengajarkan hal-hal yang demikian. Sampaikan kebenaran, orang dengar kebenaran, dia dimerdekakan. Jangan datang bilang, saya lihat ini kuntilanak lagi pegang di... Sampai kapan pelayanan tradisional begini kita hidupkan di hidupan pelayanan kita? Saya tidak neko-neko Bapak Ibu. Saya mau roh apa ke saya nggak mau tahu. Saya nggak mau pusing. You udah diutus siapa, saya nggak mau pusing. Saya datang dalam nama Yesus dan firman Tuhan bilang, usir setan demi nama Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, dan saya berkata dalam nama Yesus, setan apapun pergi. Stop. Saya datang untuk menyatakan kasih karunia Allah, sebab engkau dibenarkan oleh Tuhan, engkau dihidupkan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu kalau nguping waktu hari Selasa saya khotbah, saya nggak bilang, roh setan apa yang mengikat engkau nih? Saya jarang usir-usir. Saya cuma mau bilang begini, kamu sudah dibenarkan oleh Tuhan. Hidupi kebenaran itu, kamu pasti bebas. Orang yang punya firman yang hidup di hidupmu, masa roh asing mau tempati? Simpel hidupnya. Oh haleluya. Saya sangat diberkati dengan perkataannya Pak Ishak, dia bilang begini, jika terang Tuhan ada pada kita, maka kegelapan itu akan sirna. Setuju banget. Kegelapan dalam diri kita akan sirna. Kenapa kita cari gelap, masukin ke dalam? Kan habiskan waktu Bapak Ibu. Jika terang Tuhan ada pada kita, maka kegelapan dengan sendirinya akan sirna. Hidupi kebenaran ini, kita jadi orang yang merdeka sesungguhnya. Hari ini dilepaskan, besok datang dilepaskan. Apa sih yang dilepaskan? Lama-lama saya colek, jangan-jangan ini perlu dikonseling ya. Apa doa Pak Bernawas, Pak Yoksat, Pak Pras, Pak Yoksat kurang mujarab. Ini butuh dikonseling. Saya tidak anti untuk ditouch. Ada waktunya Tuhan pakai. Buktinya Petrus datang angkat tangan berdiri. Artinya dia butuh ditouch. Tapi tidak selamanya pelayanan seperti itu. Betul? Dia ketemu ibu mertua Petrus yang lagi demam tinggi loh. Saya nggak tahu tensinya waktu itu berapa. 40 berapa saya nggak tahu. Dia bilang begini, dalam nama Yesus. Dia cuma pegang tangan sembuh loh. Dia pakai thanking, hei setan, pembawa demam dari ujung mana? Jangan habiskan waktu untuk urus setan. Kalau Bapak Ibu urusi kepentingan Tuhan, hidup dalam kebenaran, setan dekat aja udah ketakutan. Dekat aja ketakutan. Mau dekat? Dan orang yang suka guna-guna, saya kasih bocoran. Suatu ketika, ini cerita terakhir sebagai cerita penutup. Kok jadi curhat-curhat begini ya? Kadang-kala saya bilang kalau khotbah di rumah tangga sendiri ini begini. Khotbah kemana-mana. Gak sesuai. Suatu ketika seorang istri pendeta, dia menghadiri suatu ibadah. Ternyata tukang guna-guna ini sedang mau melakukan, mempraktekkan kekuatannya. Jadi Bapak Ibu, ini kesaksian ini dari suaminya. Jadi istrinya lagi nyembah, tiba-tiba dengar firman. Lalu tukang guna-guna ini bilang begini, dia buat mukanya begini. Dis! Waktu dia palingkan wajah, ternyata dia lagi lepas. Langsung buta total. Kadang-kala saya pikir kok perkataan setan jauh lebih powerful ya. Lalu tiba-tiba dia bilang cerita selanjutnya. Dia bilang begini, dia ambil buah tomat. Lalu dia tusuk lidi di dalam tomat itu. Lalu berkata, Tuhan, aku berdoa orang ini, dia bilang gini, jantungnya pasti bermasalah tuh. Jantungnya bermasalah. Terjadi. Cerita terakhir. Dia ambil satu burung, lalu dia matiin burungnya, baru dia buang di halaman. Siapa yang lakukan, yang guna-guna keluarga itu, besok dia mati. 3 hari kemudian mati loh. Kalimat-kalimat ini buat saya bilang begini, Tuhan, kalau tangan seorang dukun mantranya sebegitu hebat, saya percaya. Kalau saya hidup dalam kebenaran, saya cuma pergi katakan sembuh, 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 jadi. Kan Alkitab bilang tinggallah dalam aku dan aku dalammu. Maka apa saja yang kamu minta dan doakan, hal itu terjadi bagimu. Hidup dalam kebenaran. Miliki hati yang dimiliki oleh Yesus. Supaya kehadiran kita bukan hanya tolong orang sesaat, tapi mampu menyentuh esensi daripada masalahnya.
Kristus dipermuliakan. Mari bersama. This is our song.